Pada part sebelumnya, Luo Feng yang telah meninggalkan istana Dewa Perang di ruang virtual, di dalam ruang gravitasi, Luo Feng membuka matanya. Dia dengan sigap bangkit lalu keluar dari ruangan tersebut, untuk menemui Su Xin. Sementara Su Xin, yang berada di ruang tamu, melihat Luo Feng turun ia pun berdiri lalu bertanya. Luo Feng, apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya, sekarang ikutlah denganku untuk menjemput orang tua dan adik laki-lakiku, ucap Luo Feng, yang merasa tidak tenang karena keluarganya berada di luar. Oh baiklah, sahut Su Xin yang dapat melihat bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah jet tempur otomatisnya terbang meninggalkan sektor Mingyue, Luo Feng pun, langsung menghubungi ibunya. Halo, ibu, kalian sedang di mana? Di kota markas Dongbei, sahut ibu Luo Feng. Jangan kemana-mana bu, karena aku dalam perjalanan untuk menjemput kalian, ucap Luo Feng, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu, Luo Feng kembali melakukan panggilan yang ditujukan pada saudaranya. Halo, Luo Hua, di mana kamu sekarang? Oh saya di kota yang Zhoukak, sahut Luo Hua. Sekarang cepatlah pulang, ucap Luo Feng. Iya kak saya akan langsung pulang, ucap Luo Hua, tanpa mempertanyakan hal apapun. Setelah menyelesaikan dua panggilan itu, Luo Feng pun menghela nafas lega. Di sela itu terdengar, Su Xin berkata, Luo Feng, sebenarnya apa yang terjadi? Malapetaka, ini bencana bumi dan umat manusia, ucap Luo Feng memasang ekspresi wajah serius, membuat ekspresi Su Xin segera berubah. Di sela itu terdengar lagi, Luo Feng berkata, seekor monster penelan baru saja muncul di daratan Amerika, beserta dengan monster-monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Aku, pimpinan Hong dan Dewa Petir bukanlah tandingannya. Bahkan meriam laser pun, tak dapat melukainya. Saat ini, pihak Amerika telah kehilangan banyak pangkalan dan ratusan ribu orang, dan jumlah-jumlah itu terus meningkat, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Su Xin sedikit terkejut, ratusan ribu, apa benar sebanyak itu, tanya Su Xin, memasang ekspresi cemas. Ia sangat banyak, sahut Luo Feng, lalu kembali berkata, kalau begini terus, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, Eropa dan kota-kota markas lainnya semuanya akan hancur, dan jumlah kematian akan mencapai ratusan juta. Dan tanpa kota-kota markas, kita manusia akan seperti anak domba yang dikirim untuk disembelih. Sepertinya, bencana ini akan lebih buruk dari periode Grand Nirvana, ucap Luo Feng. Mendengar kata-kata ini, Su Xin terlihat bingung dan panik, mengingat Grand Nirvana adalah bencana terbesar bagi umat manusia. Namun bagi Luo Feng, Su Xin dan generasi orang-orang yang tidak mengalaminya, mereka sering mendengar dari generasi orang tua mereka, bagi mereka, itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk seluruh umat manusia. Singkat waktu, setelah kembali dari markas timur laut dengan orang tuanya, Luo Feng merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Maka dari itu, di tengah penerbangan dalam perjalanan pulang, Luo Feng membiarkan Su Xin menemani orang tuanya, dan menyuruh Al untuk mengantar mereka pulang ke sektor Mingyue. Sementara dia bersama Babata, pandangannya fokus pada jam komunikasi miliknya, sambil memeriksa satu persatu daftar reruntuhan arkeolog yang telah dikirimkan oleh Hong. Kerusakan arkeologi puing ke-1, terletak di lingkungan Laut Bermuda tepat di dasar Laut Atlantik. Itu adalah sebuah piramida perak setinggi 1.200 meter. Reruntuhan ini sangat berbahaya, apapun yang masuk akan langsung hancur di dalam reruntuhan ini, dan sampai sekarang, belum ada satu manusia pun, yang bisa masuk ke dalamnya. Reruntuhan kuno puing kedua, yang terletak di Pulau Wrangel Rusia, tepatnya di bawah tanah. Ini adalah sisa-sisa pesawat ruang angkasa yang terbelah. Reruntuhan arkeologi puing ketiga. Reruntuhan arkeologi puing ke-31, terletak jauh di kedalaman tanah, tepatnya di Senongjia Hubei China, adalah kapal raksasa berbentuk lingkaran dengan diameter lebih dari 800 meter. Permukaannya memiliki banyak lubang kecil, yang melepaskan sejumlah besar gas beracun. Gas-gas ini dapat merembes ke dalam kulit. Sampai sekarang, tidak ada yang selamat setelah memasuki reruntuhan 31. Ini memiliki tingkat bahaya yang sama dengan nomor 1 dan nomor 12. Memasuki 3 reruntuhan ini berarti kematian pasti. Setelah melihat dan membaca setiap deskripsi dari masing-masing reruntuhan, Luo Feng pun bertanya pada Babata. Babata, apakah kamu sudah melihatnya dengan benar? Bagaimana menurutmu, saya harus pergi ke reruntuhan mana? Tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, selain 3 reruntuhan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat ekstrim, reruntuhan lain di negara-negara semuanya telah digeledah. Jadi tidak ada gunanya pergi ke sana. Jadi pilihan kita hanya 3 reruntuhan dengan tingkat kematian tinggi ini, yaitu reruntuhan ke-1, ke-31 dan reruntuhan ke-12.
Tapi reruntuhan ke-1 dan ke-31 adalah yang paling bahaya. Ini adalah reruntuhan yang bahkan pejuang alam semesta akan mati jika mereka pergi. Jadi pilihan kita tinggal reruntuhan kuno puing ke-12, ucap Babata. Baiklah, saat ini kita tidak punya pilihan lain, tidak peduli seberapa besar bahayanya, aku tetap harus pergi, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun menggosok wajahnya, karena dia tidak sepenuhnya menyetujui kebodohan Luo Feng, namun dia tampak puas terhadap kemauan dan tekad murid dari gurunya ini. Karena gurunya pernah berkata, entah itu orang jahat atau orang baik, atau bahkan setan, sesuatu yang benar-benar kuat selalu memiliki hati yang teguh, dan Luo Feng sangat jelas tentang motif dan jalannya. Bahkan di ruang pertemuan virtual, awalnya dia terkejut dan terguncang oleh berita itu tetapi dia dengan cepat mengambil keputusan. Kembali saat ketika Luo Feng berbicara dengan Komandan Militer Sektor Militer Tenggara Li Dawei. Saat itu, Luo Feng telah mengambil keputusan, ketika dia menutup mata untuk terakhir kalinya ketika dia mati, dia tidak ingin memiliki penyesalan karena dia tidak bekerja cukup keras di masa lalu. Tidak ada penyesalan, jika saya tidak mempertaruhkan semuanya sekarang, dan menyaksikan orang-orang mati, budaya saya hancur sementara hanya keluarga saya yang hidup di bumi ini. Akankah saya menyesali ini di masa depan, pikir Luo Feng bertanya pada dirinya sendiri. Singkat waktu, jet tempur otomatis milik Luo Feng pun, telah sampai di sektor Mingyue. Terlihat saat itu, malam sudah semakin larut. Saat melangkah keluar dari jet otomatis tersebut, terlihat Luo Feng tampak sedang menerima panggilan. Halo Jiayi, ada apa? Ucap Luo Feng setelah menerima panggilan tersebut. Luo Feng, sesuatu yang buruk telah terjadi, ucap Jiayi dengan nada suara yang terdengar sedih. Apalagi yang telah terjadi? Tanya Luo Feng yang agak terguncang. Mendengar ucapan itu, Jiayi pun berkata, sekarang, malapetaka sebenarnya telah datang. Jiayi, tolong jelaskan detailnya, apa yang sudah terjadi, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Jiayi menarik nafas dalam, lalu berkata, Luo Feng, sebelumnya di ruang pertemuan, berbagai pemimpin telah menggunakan satelit untuk memantau pergerakan dari monster misterius tadi. Setelah menghancurkan semua pangkalan di Amerika Utara, monster itu bergerak dengan cepat menuju ke Eropa dan mulai menghancurkan beberapa pangkalan penting di sana. Dan saya yakin, tidak akan lama lagi, monster itu akan menuju ke basis Asia dan melakukan hal yang sama, ucap Jiayi sambil menggelengkan kepala. Tanpa pangkalan untuk menghentikan makhluk laut yang bergerak ke darat, aku yakin, hanya perlu 1 atau 2 hari, monster-monster itu telah sampai di pangkalan utama kita. Mendengar kata-kata Jiayi, membuat Luo Feng menjadi pucat. Dengan monster menelan yang bergerak lebih dari 10.000 meter per detik, itu dapat menghancurkan semua pangkalan di bumi dalam waktu setengah hari. Ketika itu terjadi, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya akan segera mengikuti aliran sungai, dan mulai membunuh di pedalaman. Bahkan jika kita bertarung habis-habisan, saya khawatir, perjuangan umat manusia akan berlangsung paling lama 3 hari. Dan dalam 3 hari sebelumnya, pasti separuh dari kita sudah dibantai oleh monster misterius bersama kawanannya. Ya dewa, kupikir kita punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri, ucap Luo Feng dengan nada suara berat, seolah tak percaya. Sementara Susin dan keluarga Luo Feng, mereka semuanya terkejut, saat mendengar dan melihat ekspresi Luo Feng. Karena sejak Luo Feng mencapai posisi dan statusnya sebagai perwakilan, mereka hampir tidak pernah melihatnya begitu tertekan seperti saat ini. Sementara Jiayi yang masih berbicara dengan Luo Feng. Terdengar saat itu, ia berkata, benar? Aku juga mengira kita punya waktu sedikit lebih lama, tapi kenyataannya sungguh jauh dari perkiraan kita, ucap Jiayi dengan suara rendah dan serius, dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Kenapa bisa seperti ini? Terlalu sedikit waktu untuk kita. Awalnya, jika monster yang menelan bergerak perlahan, memakan beberapa logam setiap hari, manusia akan memiliki lebih banyak waktu. Tapi sekarang, monster itu seperti sedang bersiap untuk menghancurkan semua basis umat manusia dalam waktu setengah hari, membiarkan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya menyerang umat manusia, ini sungguh terlalu kejam. Luo Feng, sepertinya monster yang menelan memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada monster lainnya. Sebab, setiap dalam pergerakannya, dia selalu mengincar meriam laser. Sepertinya dia sangat jelas tahu, kalau meriam laser berbahaya bagi makhluk setingkat kaisar. Itulah mengapa ia selalu menggunakan sinar emasnya untuk menghancurkan meriam laser terlebih dulu, agar monster tingkat kaisar lain dapat bergerak bebas, ucap Jiayi lalu kembali berkata. Bahkan, terlalu malas untuk mengejar tentara yang melarikan diri, dan membiarkan monster tingkat kaisar melakukan pekerjaan itu. Dikejar oleh makhluk setingkat kaisar, bahkan pasukan yang berjumlah puluhan ribu pun akan mati. Jadi,
Jika kita dapat membunuh satu monster level kaisar, berarti menyelamatkan lebih dari 10.000 orang atau lebih. Tapi satu perwakilan saja tidak menjamin untuk membunuh monster level kaisar, ucap Jiayi. Ya saya mengerti, sepertinya, dalam waktu sesingkat mungkin, aku harus pergi ke reruntuhan arkeologi. Dan kembali dengan cepat, ucap Luo Feng, lalu bergumam. Ketika saatnya tiba, untuk membangun senjata akan diserahkan kepada Babata. Dan aku sendiri, harus melakukan pembantaian. Monster level kaisar, kamu ingin membantai manusia? Jika demikian, aku akan membantai kalian semua, gumam Luo Feng, dengan tatapan sedingin es. Di sela itu terdengar, Jiayi berkata, Luo Feng, karena betapa gilanya binatang yang menelan itu, kita akan melaksanakan rencana hulu ledak nuklir hari ini. Jika kita bisa membunuh binatang yang menelan itu, kita akan memiliki harapan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun menganggukkan kepalanya. Singkat waktu, setelah mengakhiri pembicaraannya dengan Jiayi, Luo Feng pun langsung berkata pada ayah dan ibunya bahwa, apapun yang terjadi, mereka harus tetap di rumah. Dan jika ada bahaya yang datang, mereka harus segera masuk ke dalam ruang gravitasi, karena mengingat perangkat kuno itu adalah perangkat pelatihan untuk prajurit tingkat bintang, dengan demikian perangkat itu pasti tidak akan mudah dihancurkan. Di saat yang sama, ia berbicara menggunakan pikirannya pada Babata, agar mengatur ulang tekanan gravitasi di ruangan itu ke tekanan normal. Mendengar perintah itu, dengan cepat, Babata pun langsung mengatur ulang perangkat gravitasi tersebut. Setelah mempersiapkan semua keamanan untuk keluarganya, Luo Feng pun langsung bergegas ke reruntuhan kuno puing ke-12, dengan menggunakan jet tempur otomatis miliknya. Sesaat setelah jet tempur lepas landas, Luo Feng pun berkata, Babata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di reruntuhan arkeologi puing ke-12? Mendengar ucapan itu, Babata pun mulai menjelaskan. Kecepatan dasar jet otomatis ini tidak terlalu cepat, namun, selama waktu luangku, aku telah menyimpan jet rongsokanmu ini di ruang virtualku dan melakukan beberapa penyesuaian. Dan sekarang, kecepatan jet tempur milikmu sekitar 8.000 meter per detik. Dan dengan kecepatan seperti ini, untuk mencapai reruntuhan arkeologi puing ke-12, akan memakan waktu sekitar 20 menit, ucap Babata, setelah mengkalkulasikan hambatan angin dan segala hal lainnya. Namun tiba-tiba, di sela perjalanan itu, tiba-tiba, ponsel Luo Feng berdering. Setelah memeriksanya, ternyata itu adalah panggilan pimpinan Hong. Halo, ucap Luo Feng saat mengangkat telepon tersebut. Luo Feng, ada sesuatu yang kami ingin kamu korbankan, ucap Hong dengan serius lalu kembali berkata. Mengikuti rencana serangan hulu ledak nuklir, sebelum serangan jet otomatis tingkat prasejarah saya, akan ada jet otomatis lain yang membawa bom atom menyerang. Strategi ini bertujuan untuk membingungkan monster misterius itu. Dan saya ingin menggunakan jet otomatis segitiga milikmu sebagai umpan meriam, dan untuk membawa bom atom dan menyerang binatang itu. Tapi dengan ledakan yang akan ditimbulkan oleh hulu ledak nuklir, pasti jet tempurmu akan hancur, ucap Hong menjelaskan. Baiklah itu tidak masalah, ucap Luo Feng tanpa ragu-ragu sedikitpun. Satu jet otomatis tidak terlalu berarti bagi Luo Feng, apalagi selama krisis seperti itu. Bahkan Hong rela mengorbankan auto jet levelnya yang lebih tinggi, bagaimana dia bisa bersikap picik tentang itu. Di sela itu terdengar, Hong kembali berkata, sebenarnya, jet otomatis milikmu memiliki perintah pintu belakang, yang artinya, saya dapat mengendalikannya dari jauh, dan saya akan mulai mengendalikannya sekarang, apakah kamu sedang dalam jet atau tidak? Tanya Hong memastikan. Tidak, saya sedang tidak menggunakannya, ucap Luo Feng sedikit berbohong, lalu terbang keluar dari jet tersebut, sambil memperhatikan, mungkin untuk yang terakhir kali. Sementara di mata Babata, jet tempur itu bagaikan sampah, yang hanya mampu terbang di dalam atmosfer bumi, jika di alam semesta, tak lain adalah barang murah dan mainan. Namun bagi Luo Feng, jet tempur itu sudah seperti teman baiknya. Terbukti saat itu, sebelum jet itu dikendalikan oleh Hong, Luo Feng sempat mengucapkan kata perpisahan. Kamu juga telah melakukan bagianmu untuk kemanusiaan, ucap Luo Feng sambil melihat ke arah jet otomatisnya. Baiklah, aku mengendalikannya sekarang, ucap Hong, dan diikuti dengan melesatnya jet otomatis segitiga biru tua itu meninggalkan Luo Feng. Sesaat setelah itu, Luo Feng pun berkata, Kepala, bisakah Anda memberitahu saya, berapa banyak bahan peledak yang akan digunakan? Tanya Luo Feng. Karena kurangnya waktu, kami akan menggunakan 150 megaton, ucap Hong memberitahu. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya menganggukkan kepalanya. Ini adalah senjata terakhir umat manusia, ini mungkin akan membuat bermutasi dan mengembangkan sejumlah besar makhluk lain, namun saat ini,
kita sudah tidak peduli lagi. Harus berurusan dengan monster sekelas kaisar sebenarnya adalah hal yang baik, karena mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan monster misterius yang dapat menelan pangkalan militer seperti meminum segelas air. Sesaat setelah panggilan ditutup, Babata pun berkata, Luo Feng, reruntuhan arkeologi puing ke-12 berada di Samudra Pasifik, tidak jauh dari Hawaii dan gugusan pulau itu. Dan dari sini ke tujuan, berjarak 8.000 km. Dan saat ini, kamu hanya dapat mengandalkan pesawat ulang-alik yang melonjak untuk terbang. Dengan kecepatan maksimum yang mencapai kecepatan 5.000 meter per detik, maka kita membutuhkan waktu sekitar 25 menit untuk sampai ke sana, ucap Babata menjelaskan. Baiklah, ayo pergi sekarang, tidak ada waktu untuk menunda, ucap Luo Feng lalu melesat cepat menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak. Sementara di lokasi terjadinya krisis. Terlihat saat itu, Eropa, Cina, Rusia, semuanya bekerja sama. Eropa memberi 3 bom atom, Cina memberi 5, Rusia memberi 8. Ola bela diri Jixin memberi 2 jet otomatis, dan 18 bom atom, yang dipisahkan menjadi 18 kapal perang segitiga, salah satunya adalah milik Luo Feng, dan bom hidrogen 150 megaton, beserta bom atom yang digunakan untuk meledakkannya, yang disumbangkan oleh Rusia. Karena waktu sangat kritis, saat terburu-buru menemukan hulu ledak, mereka sadar, Rusia, salah satu dari 5 negara besar sebenarnya bisa menghasilkan mainan sesat dengan hasil 150 megaton, dan dalam krisis kemanusiaan, Rusia pasti tidak akan menyembunyikannya lagi. Mereka sebenarnya baru saja mengeluarkan benda besar ini. Mereka menempatkannya di dalam jet tingkat prasejarah milik Hong dan menerbangkannya menuju distrik Asia Utara. Dengan 18 umpan meriam lainnya, total ada 19 kapal perang segitiga. Mereka datang dalam berbagai warna, ada yang merah, biru, hitam dan lain-lain. Di dalamnya ada kapal tingkat tinggi Hong, 1 kapal tingkat langit dan bumi, 4 kapal tingkat kaisar, dan 13 kapal tingkat batas lainnya. 13 kapal ini mungkin lebih lemah, tetapi mereka bisa masuk ke mode autopilot. Semua adalah 19 jet tempur tanpa awak. Dari segi penampilan, 19 jet tempur ini hampir tidak memiliki perbedaan. Singkat waktu, malam di Samudra Pasifik, tampak saat itu, Luo Feng yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi, menuju gugusan pulau di sekitar Hawaii. Di sela penerbangannya itu, Luo Feng tampak fokus melihat jam komunikasi miliknya, yang menampilkan hologram 3 dimensi di mana lokasi pertempuran sedang terjadi. Terlihat di layar tersebut, sebuah kapal perang segitiga hitam terbang dengan cepat menuju tempat di mana binatang yang menelan berada dan sedang menghancurkan sebuah markas. Dan hanya dengan sedikit mengayunkan cakar kanannya, seketika kapal perang segitiga yang merupakan salah satu umpan meriam pun meledak, beserta bom atom seberat 20.000 ton yang juga meledak. Terlihat saat itu, pada layar arloji komunikator Luo Feng, semua yang bisa dilihat hanyalah sedikit matahari yang menerangi malam yang gelap, mengaduk monster menelan yang jauh. Di saat yang sama, awan debu berbentuk jamur naik dan riak gelombang kejut berpencar ke segala arah. Namun, dengan ledakan sekuat itu, tetap tidak dapat membuat sedikit goresan pun pada tubuh monster itu. Sebuah bom atom berkekuatan 20.000 ton yang meledak dalam jarak beberapa ratus meter hanyalah seperti angin sepoi-sepoi bagi binatang yang menelan itu. Sesaat kemudian, kapal kedua pun datang, dan langsung meledak dengan hanya berjarak sekitar 50 meter dari monster tersebut, namun lagi-lagi, tidak meninggalkan bekas sedikit pun pada monster misterius itu. 18 kapal meriam pakan ternak bom atom, semuanya dengan daya ledak sekitar 15.000 hingga 60.000 ton. Jika bom atom berkekuatan 20.000 ton meledak di sebuah kota, dari tengah keluar, beberapa ratus meter akan terbuang percuma, dan 2 hingga 3.000 meter keluar akan ditutupi dengan kerusakan dan kaca serta puing-puing. Dengan kekuatan semacam ini, meledakkannya di sini dengan luas lebih dari 10 juta kilometer persegi tanah tak berpenghuni adalah ideal dan tidak akan mempengaruhi umat manusia. Sementara binatang bertanduk emas, ia merasakan ledakan di cakarnya dan merasa itu cukup nyaman, dan menurut ingatan kunonya, saat ia melangkah ke tingkat bintang, planet ini tidak memiliki apapun yang dapat merusaknya, apalagi sampai membunuhnya. Inilah alasan mengapa selama hampir 2 tahun, dia terus bersembunyi di bawah air, dan muncul setelah mencapai level bintang. Di sela itu terlihat lagi, bom atom ketiga dan bom atom keempat pun mulai meledak, hingga menimbulkan cahaya yang menerangi langit malam, beserta gelombang kejut yang sangat mengerikan. Bom itu seperti kembang api di kawasan Asia Utara, meledak satu demi satu, dan disaksikan oleh seluruh elit bumi menyaksikan dengan cemas saat setiap kapal menyerang. Bahkan Luo Feng, yang terbang di atas laut, Hong yang berada di Dojo of Limits dan Dewa Petir semuanya gugup sampai telapak tangan mereka berkeringat.
Karena makanan utama yang dicampur di antara umpan meriam akan segera masuk mendekati monster misterius itu. Pada saat yang sama, semua petarung level petualang bintang dan petinggi Cina, Amerika, Rusia, dan negara-negara lain pun ikut memantau jalannya rencana yang telah mereka susun dengan sedemikian rupa, lewat siaran langsung yang dipancarkan melalui satelit, saat di mana beberapa jet tempur terbang mendekati monster misterius, dan meledakkan diri secara bersamaan. Sementara binatang bertanduk emas itu, dengan ringan ia mengayunkan sayap bersisiknya, dan terbang dengan cepat, saat panas dan aliran partikel lain akibat ledakan berturut-turut dari bom atom, menyebabkan bagian-bagian tubuhnya yang bersentuhan dengan bom atom menjadi agak mati rasa. Namun walaupun demikian, bukannya meraung kesakitan atau apa, malah binatang itu tampak terlihat sangat gembira, karena satu hal yang terjadi pada tubuhnya yang baru saja ia sadari. Karena ternyata, efek dari tiap ledakan itu, membuat tubuhnya tumbuh lebih cepat. Sama halnya ketika seseorang melatih ototnya, mereka perlu membebani diri hingga batas tertentu untuk membuatnya tumbuh lebih cepat. Sama halnya dengan binatang bertanduk emas ini. Setelah lama hidup di lautan, tidak pernah merasa terancam sebelumnya, sehingga ia tumbuh normal, namun saat menghadapi ancaman dari tiap-tiap jet tempur yang meledakkan bom di dekat tubuhnya, membuat otot dan sel-sel di tubuhnya mengalami transformasi pertumbuhan lebih cepat dari sebelumnya. Sayangnya saat itu, tidak ada satupun dari para petinggi, entah itu Hong atau Dewa Petir, yang menyadari akan hal itu. Mereka terus saja melancarkan serangan dengan bom-bom nuklir ke arah binatang. Sementara si binatang bertanduk emas sendiri, ia tampak meraung gembira, tiap kali melihat jet tempur segitiga lain yang melesat mendekat ke arahnya. Dan setiap kali hal ini terjadi, si binatang bertanduk emas dengan senang hati mengguncang ekornya yang kuat yang bersisik, yang bersentuhan langsung dengan jet tempur, hingga membuat jet tempur dan bom atom yang ada di dalamnya pun meledak seketika, dengan radius ledakan yang sangat membagongkan. Sementara di Samudera Pasifik, tampak Luo Feng yang sedang terbang beberapa ratus meter di atas permukaan lautan. Dan saat itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, jet tempurmu telah hilang." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun menatap jam tangan komunikasi taktisnya sambil berkata, "Jika hilang biarlah hilang, sekarang perhatikan pesawat ke-11, ucap Luo Feng menatap layar jam komunikasi taktis beralih ke jet tempur ke-11 yang berwarna merah darah, yang tidak lain adalah jet tempur level prasejarah milik pimpinan Hong. Saat melihat jet tempur itu, jantung Luo Feng sangat berdebar-debar, mengingat itu adalah harapan terakhir dari semua umat manusia. Dan di saat yang sama terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, izinkan saya mengingatkan padamu, bahwa saat ini, kita telah tiba di atas lokasi reruntuhan arkeologi puing ke-12, ucap Babata mengingatkan. "Ya baiklah, tapi mari kita tunggu sebentar," ucap Luo Feng, sambil menatap layar jam komunikasi taktis miliknya. Di mana saat itu terlihat, jet tempur segitiga berwarna merah darah, yang membawa 150 megaton hulu ledak, terbang tepat di atas binatang bertanduk emas, yang baru saja melangkah ke tingkat bintang. Saat melihat di layar itu, Babata berkata, "Sulit untuk dikatakan, karena saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar melakukan hal seperti ini sebelumnya," ucap Babata yang tampak bersemangat. Lain halnya dengan Luo Feng dan para petinggi dunia. Wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan dan harapan. Karena jika ini berhasil, maka semua umat manusia akan selamat dari bencana. Namun jika gagal, ini berarti umat manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk, yang jauh lebih mengerikan daripada periode Grand Nirvana. Sementara di Amerika Serikat, tepatnya di rumah jabatan presiden, tampak saat itu, pria berkulit hitam, sedang bersama anak perempuannya, beserta anggota kabinetnya, yang juga sedang melihat live streaming dari pertempuran yang sedang terjadi. Di saat yang sama, si anak gadis pun berkata, "Ayah, apakah itu akan berhasil?" ucap putrinya dengan penuh harapan. "Ya, pasti akan berhasil," sahut presiden berkulit hitam, seolah ingin menenangkan anaknya, padahal dia sendiri, tampak menahan napas cemas. Sementara di hutan belantara China, tampak sejumlah besar pasukan bergerak di darat dan sebuah jet tempur berbentuk cakram sedang berpatroli di udara, tepat di atas pangkalan militer baris depan yang baru saja mundur di sektor militer Tenggara. Sementara di jet tempur yang sedang berpatroli, tampak Komandan Li Dawei, yang juga sedang menatap jam tangan komunikasi taktisnya, untuk melihat sebuah jet tempur level prasejarah, yang membawa semua harapan terakhir umat manusia. Di saat yang sama, hal itu pun disaksikan oleh semua pimpinan negara, dan 23 kota markas semuanya menyaksikan pemandangan yang sama di waktu yang sama. Semua orang berdoa dalam hati mereka sendiri.
Di depan bencana seperti ini, bahkan orang-orang gelo yang suka goyang-goyang gak jelas di TikTok, dan orang-orang yang penuh ambisi dan kejahatan pun berdoa untuk kesuksesan dari rencana ini. Begitupun Hong dan Dewa Petir, menyaksikan tampilan di depan mereka saat suara otomatis mulai menghitung mundur, detik-detik sebelum terjadi ledakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pada detik-detik terakhir, binatang yang menelan itu melebarkan sayapnya yang bersisik. Dan kemudian terbang ke atas, ke arah jet tempur level prasejarah. Terlihat saat itu, perutnya yang bersisik bersiap untuk bersentuhan dengan pesawat. Saat itu, si monster misterius berpikir, pasti akan nyaman kalau perutnya sedikit mati rasa, saat terkena dampak dari ledakan hulu ledak nuklir, yang ada dalam jet tempur tersebut. Melihat monster itu yang mendekati jet tempur itu, semua petinggi, pimpinan dari berbagai negara dan organisasi pun, mulai berteriak gembira, ketika mereka melihat bahwa binatang yang menelan itu akan menggunakan perutnya untuk bersentuhan langsung dengan bom hidrogen. Kegembiraan yang tak tertahankan muncul di hati setiap orang, dan hitungan mundur pun kembali dilanjutkan. 3, 2, 1, pada hitung mundur terakhir, semua orang merasa pada saat itu waktu seolah terhenti, saat kulit perut binatang bertanduk emas itu bertabrakan dengan jet tempur berwarna merah darah, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan sekitar 10 meter sebelum mereka bertabrakan, bom atom di dalam jet berwarna merah darah pun langsung meledak. Ledakan bom atom memicu ledakan bom hidrogen dengan daya ledakan lebih dari 150 megaton. Ini adalah senjata paling mengancam umat manusia. Saat dihadapkan dengan ledakan ini yang entah berapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, binatang bertanduk emas itu segera mundur dari insting. Jelas, ia merasakan bahaya, namun demikian, semua itu sudah terlambat. Saat itu, saat di mana bom hidrogen meledak tepat di depan perutnya, bagaimana bisa berharap mundur tepat waktu? Dan saat bom itu meledak, tampilan layar yang sedang ditonton semua orang pun menjadi putih, akibat cahaya terang dari ledakan dahsyat itu. Bahkan di Cina, sektor kota utama kota markas Jiangnan, di langit bagian utara tampak muncul matahari dengan kecerahan yang tak tertandingi. Hal ini menyebabkan banyak orang di jalan membeku, karena tak bisa memikirkan, bagaimana bisa matahari muncul di tengah malam buta. Melihat hal itu, beberapa orang dengan senang hati menelepon untuk memberitahu keluarga dan teman mereka, tentang fenomena yang jarang terjadi ini. Sementara beberapa orang lainnya, bahkan bersiap untuk merekam ini di ponsel mereka, untuk diupload di TikTok, Instagram, atau di media sosial yang lagi tren di masa itu. Namun tiba-tiba, saat akan melakukan panggilan, ataupun untuk mengupload hasil jepretan dan rekaman video mereka, tiba-tiba, sinyalnya pada hilang. Loh kok hilang? Apa yang terjadi? Kenapa sambunganku terputus? Padahal belum juga upload, bunyi diskusi di warung cyber di sampingnya, yang biasa kita sebut warnet. Terlihat saat itu, beberapa remaja bergegas keluar. Wow, kok ada matahari di malam hari, ucap orang-orang yang baru melihat hal itu. Namun tiba-tiba, kekacauan pun terjadi, saat terdengar seseorang berkata, "Itu adalah bom nuklir, itu bom nuklir, itu pasti bom nuklir," ucap orang tersebut, membuat suasana jalanan menjadi gempar. Sementara di atas Samudra Pasifik, terdengar saat itu, Luo Feng berkata, "Babata, apa bom itu bekerja?" tanya Luo Feng, sambil menatap jam tangan komunikasi taktisnya dengan gugup. Sama halnya dengan semua petinggi di dunia sedang menonton dan menunggu dengan gugup, seolah-olah mereka sedang menunggu deklarasi pernyataan, apakah seluruh umat manusia akan hidup atau mati. Namun tiba-tiba, mata semua orang terbelalak kaget, saat melihat cahaya keemasan yang melesat dengan ganas keluar dari asap yang bergemuruh, dan kemudian berhenti di udara. Tampak sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya. Sisik yang memanjang dari leher dan punggung ke ekornya memiliki ukiran emas di atasnya, seolah mengenakan baju besi hitam dan emas. Kepalanya masih terangkat tinggi, dan tanduk emasnya masih setajam biasanya. Namun demikian, terdapat luka raksasa dengan lebar lebih dari 10 meter muncul di perutnya. Darah mengalir darinya, ototnya yang besar dan kuat bisa terlihat saling terjerat seperti cabang-cabang pohon yang sedang menutupi lukanya sendiri. Dengan kata lain, ternyata monster ini pun memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi, hingga tiap luka yang dideritanya dapat sembuh dengan cepat. Di saat yang sama, binatang bertanduk emas itu mengeluarkan raungan amarah, seolah-olah sedang mengumumkan deklarasi, kalau semua manusia harus musnah, karena telah berani melukainya. Setelah melihat binatang yang menelan itu yang dapat terbang dan mengangkat kepalanya, semua orang seketika membeku. "Ini tidak mungkin," ucap seorang lelaki tua berambut abu-abu melebarkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan kegugupan dan ketakutan. Sesaat kemudian,
Pria itu memuntahkan seteguk darah segar dan kemudian jatuh ke tanah. Kepala, ucap seseorang segera pergi untuk menggendongnya. Di saat yang sama, semua pemimpin lainnya gemetar, memiliki wajah putih pucat, atau dipenuhi rasa tidak percaya. Begitupun dengan Jiayi yang masih menatap layar. Pada saat ini, sejumlah kecil petinggi di bumi langsung meninggal karena stroke. Beberapa dari mereka mengalami serangan jantung. Sementara petinggi lainnya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan, bahwa binatang bertanduk emas itu masih hidup, seolah-olah mengumumkan deklarasi bahwa semua manusia di bumi harus mati. Sementara Luo Feng, ia tampak menggertakkan giginya saat melihat komunikator arlojinya. Matanya merah darah, tinjunya mengepal begitu keras sehingga bisa mendengar tulangnya bergemeretak, nadi bermunculan dari punggung tangannya. Jika itu adalah manusia di level 1 tingkat bintang, dengan 1,500 juta ton bahan peledak, pasti akan langsung terbunuh. Namun, binatang bertanduk emas itu benar-benar sesuai dengan garis keturunan elit dari binatang luar angkasa. Baik itu pertahanan atau serangan, mereka semua memiliki sifat logam dari binatang yang melahap. Saat itu, Babata merasa bangga dengan binatang luar angkasa itu. Sifat logam, secara alami lebih kuat dalam pertahanan. Belum lagi jenis logam dari monster yang melahap, yang menelan logam untuk mempercepat pertumbuhannya, membuat pertahanan tubuhnya terlihat tidak masuk akal, ucap Babata. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata, "Sudahlah jangan bicara lagi," ucap Luo Feng dengan dingin. Sementara, di dalam ruang virtual manset pergelangan tangan, tampak saat itu, Babata yang sedang berbaring di sofa, baru saja akan terus menyanyikan pujian untuk binatang itu, mendiskusikan binatang tanduk emas. Namun, ucapan dingin Luo Feng benar-benar memotongnya. "Kamu benar-benar berani menegurku," ucap iblis Babata, sambil memamerkan giginya, memperlihatkan taringnya, sebelum bergumam dengan khawatir. "Aku iblis Babata yang hebat. Saat itu, aku telah membunuh banyak penguasa sektor. Dan dia benar-benar memarahiku. Sudahlah, saat ini dia dalam posisi berkabung, jadi lupakan saja permasalahan ini," gumam Babata yang memahami logika di balik rasa sakit Luo Feng. Namun, dia sendiri tidak dapat mengalaminya, setelah mengikuti Master Planet Yun Mo selama lebih dari puluhan ribu era, melihat satu planet dan rasnya hancur adalah pemandangan yang sangat familiar, itulah mengapa dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dia tahu Luo Feng berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Aman untuk berasumsi bahwa elit bumi semua di ambang histeria, mencoba yang terbaik untuk menekan kegilaan mereka. Luo Feng tidak terlalu peduli, dia segera menelepon keluarganya. "Feng kecil, kita baru saja melihat sisi utara bersinar sangat terang, hampir seperti matahari. Adikmu mengatakan ini dari bom hidrogen. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya ayah Luo dalam panggilan tersebut. Mendengar ucapan itu, tanpa banyak kata Luo Feng pun berkata, "Ayah ibu, kalian semua harus segera menuju ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi. Jika kalian ingin tahu apa yang terjadi di luar, bawa notebook milikku, dan buka internet untuk memeriksanya. Dan ingat, jika saya tidak kembali, kalian semua tidak boleh keluar dari ruangan itu," ucap Luo Feng mengingatkan. Keluarganya pun dapat merasakan situasi yang mendesak dan putus asa. Namun mereka tidak tahu betapa seriusnya semua ini. Setelah menutup telepon, Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat ke lautan gelap yang tak berujung. Satu-satunya harapan sekarang, adalah menemukan senjata yang mampu membunuh binatang tanduk emas di dalam reruntuhan arkeologi puing ke-12. Sesaat kemudian terlihat, dengan tatapan sedingin es, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dan langsung melesat ke dalam laut. Luo Feng, jarak antara permukaan ke dasar laut sekitar 5.100 meter. Dan reruntuhan arkeologi nomor 12 berada di bawah dasar laut sejauh 3.300 meter, ucap Babata. Dengan instruksi Babata, meskipun dia dikelilingi oleh air laut, jalan Luo Feng tetap jelas, karena panduan dari Babata. Sementara Luo Feng yang dipenuhi dengan dendam terhadap para monster, saat melesat ke kedalaman laut, ia pun membunuh semua monster laut, yang berada dalam jalur yang ia lewati. Rasa sakit dan rasa tidak adil Luo Feng menyebabkan dia membunuh semua makhluk laut ini untuk melampiaskan uap kemarahannya. Juga, Luo Feng bisa membayangkan, apa yang akan terjadi jika makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke pedalaman melalui sungai, menyerang pangkalan, membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Singkat waktu, Luo Feng pun telah mencapai tempat yang mereka tuju, yang berada di kedalaman 5.000 meter, tekanan laut sangat menakutkan, tetapi armor kontak awan Luo Feng telah menguranginya secara drastis. Ini mengurangi kerusakan, membantu dalam pertahanan, sulur kontak awannya jauh melebihi kemampuan set Dewa Hitam. Terutama saat makan pertama, telah membantu tanaman anggur kontak awan berkembang pesat.
Luo Feng, reruntuhannya berada di kedalaman 3.300 meter di bawah tanah di kedalaman laut ini, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dengan cepat menggali melewati lapisan batuan di dasar laut, dan terus mengebor ke bawah. Babata, untuk tempat rahasia seperti ini, bagaimana negara-negara bumi pertama kali menemukannya? Tanya Luo Feng. Jika hanya mengandalkan peralatan bumi, itu tidak akan mungkin. Jadi mereka mengandalkan peralatan yang ditemukan di beberapa sisa kapal antar bintang, untuk mencari di seluruh bagian planet ini. Karena selain saya yang mampu secara aktif menyamarkan sinyal dan memisahkannya, membuat sebagian reruntuhan tidak dapat dideteksi, mungkin saat ini, mereka telah menemukan reruntuhan kuno lainnya, ucap Babata lalu kembali berkata. Luo Feng berhenti, kita sudah sampai, ucap Babata. Setelah mendengar arahan dari Babata, Luo Feng pun mendobrak lapisan batuan, dan menabrak sesuatu yang keras, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Ini adalah puing dari sebuah kapal perang, ucap Luo Feng, yang menggunakan energi rohnya untuk mencari tempat adanya senjata. Di saat yang sama, ia segera menyebarkan kekuatan mentalnya di radius 500 meter, untuk mendapatkan gambaran kasar dari seluruh struktur kapal perang yang sangat besar ini. Namun, energi roh Luo Feng hanya bisa memeriksa dan mensurvei sebagian kecilnya saja. Dari observasi ini, Luo Feng bisa merasakan, pesawat ini sedikit lebih besar dari markas besar Aula Bela Diri Jixin. Setelah menggali dan memecahkan bebatuan di sekitarnya, ia segera mengebor ke dalam lubang dari kapal yang sudah rusak tersebut. Di saat yang sama terdengar, Babata berkata, Luo Feng, kita datang ke tempat yang tepat. Kita datang ke tempat yang tepat, ucap Babata dengan sangat bersemangat. Babata ada apa? Tanya Luo Feng yang tampak penasaran. Ini adalah kapal induk dari armada antar bintang, ucap Babata lalu kembali berkata, ini adalah kapal komando terdepan dari seluruh armada, ucap Babata yang membuat Luo Feng terlihat kaget. Di sela itu terdengar lagi, Babata berkata, awalnya saya mengira, kalau ini hanyalah kapal biasa, yang tidak berbahaya sama-sama sekali. Tapi ternyata, ini adalah kapal induk, yang panjangnya sekitar 16.000 meter, lebar 3.200 meter, tinggi 800 meter. Meskipun ini bukan kapal perang terbesar di armada, tapi kemampuan pertahanannya adalah yang terkuat, kemampuan ofensifnya juga salah satu yang terkuat, ucap Babata menjelaskan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng menjadi bersemangat. Babata, di mana senjatanya, dan apakah ada bahaya di kapal ini, seperti yang tertulis dalam deskripsinya, tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, seluruh tubuh kapal induk adalah reruntuhan arkeologi puing ke-12. Jadi bahaya sebenarnya, berada di dalam kabin rahasia, yang ada di dalam kapal ini, ucap Babata, lalu kembali berkata. Tunggu sebentar, biarkan aku mencari letak dari kabin rahasia di kapal ini, mungkin saja di sana, ada senjata yang bisa kita dapatkan, ucap Babata, lalu mulai melakukan pemindaian. Dan hanya dalam hitungan detik, Babata pun telah selesai memindai seluruh bagian dari kapal induk. Luo Feng, karena kerusakannya, kapal induk ini tidak lagi memiliki kemampuan pertahanan. Semua senjata di dalamnya telah diturunkan, yang belum berkarat atau berkarat. Itu tidak memiliki keamanan apapun. Sekarang, harapan ada di dalam reruntuhan arkeologi ini. Dan kamu hanya perlu mengikuti jalan ini, dan berjalan lurus ke depan. Inti dari reruntuhan arkeologi nomor 12 ini adalah salah satu kabin rahasia kapal induk. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mulai melangkah, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Babata. Di sela langkah kakinya terdengar, Babata berkata, Luo Feng, saat ini, semua pemimpin negara telah berkumpul di ruang pertemuan di Istana Dewa Perang. Setelah gagal menggunakan bom hidrogen, mereka memutuskan, militer akan mengambil alih negara, dan memulai rencana bertahan hidup, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, ekspresi Luo Feng seketika berubah. Apa, semua akan diambil alih oleh militer? Ucap Luo Feng, mengingat jika itu terjadi, maka pangkalan, bursa pasar saham, pasar dan lain-lain, semua akan diatur oleh militer. Bahkan jatah makan dan minum pun ditentukan oleh mereka. Di mana mereka tinggal, kapan harus mengungsi semuanya sesuai dengan rencana mereka. Mengenai proyek bertahan hidup, sudah jelas semua negara menganggap pertempuran itu kalah. Sekarang satu-satunya pertempuran adalah untuk melihat berapa banyak korban selamat yang bisa mereka dapatkan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan kalah dalam pertempuran ini dan jumlah yang selamat pasti akan sangat sedikit. Bahkan jika mereka selamat, mereka tetap dalam bahaya. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun berkata, Babata cepat, mari kita temukan senjata terkuat dan bunuh binatang bertanduk emas itu, ucap Luo Feng melanjutkan perjalanannya menuju ke ruangan yang dimaksud oleh Babata. Sesaat kemudian,
Mereka pun sampai di sebuah kabin rahasia yang sangat besar. Terlihat saat itu, di dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram dengan lebar sekitar 100 meter, yang diparkir di ruangan itu. Seluruh bagian bodinya berwarna hitam pekat. Dan meskipun diparkir di sana selama puluhan ribu tahun yang tidak diketahui, bodi pesawat itu hanya sedikit terkorosi, dan terdapat motif naga dengan 2 sayap terukir di bodi kapal tersebut. Apakah ini harta karun di reruntuhan arkeologi 12? Gumam Luo Feng mengangkat kepalanya dari bawah untuk mengamati kapal. Apakah ini yang dicari oleh berbagai negara, hingga mereka harus memeras otak selama bertahun-tahun? Gumam Luo Feng, yang seketika dikagetkan dengan tawa dari Babata. Hahaha, jadi sebenarnya dia ada di sini, ucap Babata lalu kembali berkata. Dulu, sang master menghancurkan armada antar bintang, sepertinya kapal induk ini adalah salah satunya, dan di dalamnya mungkin ada tokoh terkemuka. Tidak kusangka, mereka benar-benar menyimpan pesawat ruang angkasa model X-81 Black Dragon Mountain ini di sini. Tidak heran, jika tidak ada orang di bumi yang dapat memasukinya. Sebab pesawat luar angkasa X-81 ini, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dan juga merupakan kapal bereputasi terbaik yang dikenal karena mengambil risiko dan bahaya di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam, ucap Babata menjelaskan dengan sangat bersemangat. Luo Feng tahu, Kekaisaran Naga Hitam adalah kekaisaran yang mengendalikan medan bintang Gunung Naga Hitam, bahkan Kekaisaran Silver Blue adalah salah satu dari 500 negara bawahannya, ingat Luo Feng saat itu. Di sela itu terdengar, Babata berkata, Luo Feng, masih ada harapan. Biaya konstruksi pesawat luar angkasa X-81 ini lebih mahal daripada seluruh kapal induk ini. Senjata yang dipasang di X-81 juga, memiliki kekuatan yang bisa membunuh makhluk bintang level 7 atau 8, ucap Babata dengan sangat gembira. Siapa sangka, mereka menyembunyikan kapal perang X-81 di dalam kapal induk ini, ucap Babata, dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Bagaimana? Semua pada penasaran gimana jalan cerita jika di serial aslinya bukan? Kita doakan saja, semoga Donghuannya bisa cepat dirilis kembali. Akhir kata, Friska di sini pamit.